أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وجميع صحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرات شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولى الشعراوي وإلى حضرات جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جزولي بن يرده جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامم جزولي كي فاطمة ام جزولي كي منيف جزولي كي محمود زراد وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار أحمد محمد أبي خديم أبي خديمة وحوانا من قسم الجعبول وإلى حضرة جميع أهل درس من دالهم الأحياء منهم الأمات خصوصا إلى حضرة سيدي خصوصا إلى حضرة أبا أليسر وأبا مجيد وعبد القهار وأبا عبيدة وأبا عبيدة ويهجر ومنصر وإلى حضرة جميع أمواتنا وجميع المؤمنين أن غفر الله لنا ولهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Langsung kalau terangkan dugi surat An-Nahl ayat 53 ya. Kon. Ini cara dimurati summa idza kasyafadurra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian ketika kita telah menghilangkan rasa sempit pada mereka dari mereka, maka akan ada sebagian dari mereka yang mensyirikkan terhadap Tuhannya. Jadi kemarin kan pada ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa wa ma bikum min ni'matin fa minallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apa yang ada pada diri kalian semua berupa kenikmatan itu bermula daripada Allah Ta'ala. Summa idza massakum ad-durru fa ilaihi taj'arun. Kemarin sudah dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika kita terkenai oleh masa-masa sulit, baik itu dari segi kefakiran atau karena sakit atau karena yang lainnya, maka hendaknya hanya kepada Allah kalian semua itu mengeraskan suara untuk berdoa dan juga meminta pertolongan. Yes. Lah baru ini macam-macamnya menungso ya iki. Macam-macamnya menungso ya iki. Ana tengger iki teng ayat 54 niki dingendikaken, kemudian ketika Allah Taala sudah menghilangkan dari mereka rasa sempit dari mereka, maka akan ada sebagian dari mereka itu justru malah melakukan tindakan syirik, mensyirikkan terhadap Tuhan mereka. Gampangane ngomong ngeten nggih. Ono sebagian uangku pas wayahe fakir nemen oleh munajat nang Allah Taala, nemen oleh nangis dumateng Allah Taala pas wayahe lara, nemen ndungone nang Gusti Allah, ya Allah Gusti njan paring kula niki waras. Tapi ketika Allah Taala sudah menghilangkan sifat fakir itu, sudah menyembuhkan terhadap mereka, justru malah mereka itu mensyirikkan terhadap Allah Taala. Ini didhawuhkan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka sebagian dari manusia itu terdapat orang-orang yang ketika Allah Ta'ala menguji mereka dengan kondisi sulit, kondisi sempit, ataupun mereka itu sedang menghadapi sebuah permasalahan, niscaya mereka itu berdoa seraya menggunakan suara yang keras. Mereka benar-benar mengungsi kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah. Bahkan tak jarang daripada kita itu ketika menghadapi permasalahan yang modelnya seperti ini, ada yang sifatnya itu sampai nangis-nangis. Ya toh, lewat dia itu dalam keadaan menghadapi masa-masa sulit, tak jarang dari kita itu yang sampai menangis, meneteskan air mata. Lah, bahkan ada yang bahasanya sampai sholat, ya, sampai sholat meminta doa kemana-mana.
Namun ketika Allah Ta'ala itu telah menghilangkan rasa sulit, masa sulit itu tadi, masa sempit, masa sulit itu tadi, ada sebagian dari kita yang justru malah berbalik. Bukannya berterima kasih, bersyukur terhadap Allah Ta'ala, tapi justru malah mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wa idza masal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah. Dalam surat Yunus ayat 12 ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya ketika manusia itu terkena oleh masa sulit, masa sempit, niscaya dia akan berdoa kepadaku, yakni kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ndonga terus. Tapi ketika falamma kashafna anhu dzurrahu, ketika kita, yakni Allah Ta'ala ini sudah menghilangkan darinya rasa sulitnya, masa sulitnya, masa-masa sempitnya itu, marraka alam yad'una ila dzurrim massah. Maka dia itu lewat seolah-olah tidak pernah berdoa terhadap Allah Ta'ala yang telah menghilangkan rasa sulit itu tadi. Model-model menungso sing ora sadar nggih ngeten iki. Lah selamete, bahasane Syekh Muhammad Al-Asy'ari selamete di dalam Al-Qur'an ini dibahasakan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Hanya sebagian, hanya segelintir orang dari kalian yang sifatnya itu ketika sudah dihilangkan masa sulitnya, masa sempitnya, yang tidak bisa bersyukur justru malah mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala. Hanya idza fariqum minkum, hanya sebagian saja. Artinya kalau hanya sebagian saja berarti tidak keseluruhan. Masih ada kok dari kita itu yang bisa tetap atas jalan yang benar, sehingga ketika mereka itu mendapatkan ujian kemudian berdoa kepada Allah sehingga Allah Ta'ala sampai menghilangkan ujian tersebut, niscaya mereka bisa tambah bersyukur. Maka para manusia dalam hal ini memang berbeda-beda. Ada satu yang bisa sampai sing jenenge. Ada yang satu itu ketika mendapatkan sebuah ujian, masa sulit, masa sempit, niscaya ada yang bertadarruk, berdoa terhadap Allah Ta'ala. Ngaten ya. Cuma ngeten dawuh Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Anjen jenenge wong ku model-model. Ana wong iku sing iso eling nang pangeran iku lek permasalahane mek siji tok. Ana wong sing model ngene kuwi. Ketika dia mendapatkan ujian satu permasalahan, dia langsung bisa mengingat terhadap Allah Ta'ala. Ono sing wong ku modele lek gak masalah tumpuk-tumpuk banget. Lek masalah mek siji iku gak, tapi eling nang pangeran. Ngenteni masalah loro, ngenteni masalah telu, ngenteni masalah papat. Ada yang model seperti itu. Dan sudah bisa kita lihat orang-orang di sekeliling kita ketika mereka mendapatkan sebuah ujian, niscaya banyak orang-orang yang asalnya tidak mengetahui dan tidak mengenal jalan masjid, tiba-tiba mereka pergi ke masjid. Enggak seperti itu, ya. Dan orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk berhaji terhadap Baitullah, tiba-tiba dia ingin haji, dia ingin umroh, dan dia menangis ketika di multazam. Sehingga semua tindakan ini seolah-olah membuat mereka mengungsi terhadap Allah Ta'ala atas semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga kalau kita simpulkan, apakah semua ujian-ujian ini tidak baik? Ujian-ujian yang diberikan Allah Ta'ala terhadap para manusia, tentu jawabannya semua ujian itu adalah sebuah hal yang baik. Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia. Karena terkadang yang mulai menjadi permasalahan adalah terkadang ada sebagian manusia itu yang terkenai oleh sebuah penyakit. Bahkan kemudian penyakitnya ini sudah lama nggak sembuh-sembuh. Mencari dokter kesana kemari nggak menemukan yang bisa mengatasi. Hingga suatu ketika dia itu cuma bisa berdoa dan pasrah kepada Allah Ta'ala dan meminta kepada orang-orang untuk mendoakan agar sembuh, ya. Dan ketika dia itu sudah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, ya, dia malah mengucapkan, saya ini sembuh gara-gara saya memilih dokter yang spesialis. Dokternya hebat. Dan karena saya juga mengamalkan seperti ini. Lah, menurut dawuhnya yang ada dalam Syekh Muhammad Al-Asy'ari ini termasuk sebuah ucapan yang kurang baik. Ojo sampai uangku mari loro suwe, ya, gak waras-waras, marono waras temen ngomongi iki mono barokahe aku gelem golek dokter sing spesialis. Nah, niki namine tidak mengembalikan kepada Allah Ta'ala, ini salah satu bentuknya. Maka dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari, limadza la tatrukil amra lillah. Kenapa kita semua ini tidak bisa memasrahkan
menisbatkan semua ini kepada Allah Ta'ala. Tu'fi nafsaka min hadil amaliyah. Dan kita memutuskan pandangan kita bahwa kita itu memiliki sebuah usaha di dalamnya. Jadi dalam hal apapun, sebisa mungkin kita itu kalau membahasakan adalah ini semua adalah karena pemberiannya Allah Ta'ala. Sebisa mungkin kita tidak memandang terhadap usaha kita. Paham ya? Semisal, banyak loh nih, semisal uripe iku miskin, fakir. Terus marono kerja hingga Allah Ta'ala itu memberikan sebuah pekerjaan yang enak terhadap dia. Dan mungkin bahkan gajinya, bayarannya itu lumayan besar. Lah kok marono pas wayahe soge ngomongin aku soge iki gara-gara aku bersungguh-sungguh di dalam masalah bekerja. Nah ini namanya tidak menisbatkan suatu hal kebaikannya ini kepada Allah Ta'ala, tapi malah justru menisbatkan hal tersebut kepada dirinya, kepada usahanya. Ojo koyo ngono kuwi. Sing asline fakir, marono dikei awak dhewe dikei sugih kok malah menisbatkan sugih iki mang kekayaan ini tadi dinisbatkan kepada usaha kita. Wah, aku sugih ini anjen aku iki bakat sugih, anjen aku iki mempeng tenanan oleh nyambut gawe. Banyak kan dari kita seperti ini. Mulane jangan sampai seperti itu. Dawuhnya Allah Ta'ala dalam hal ini pada hakikatnya seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu berkata, di dalam ayat ini, ayat summa idza kasyafad durra ankum idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, ketika Allah Ta'ala sudah menghilangkan masa sulit, masa sempit dari mereka, dari kalian semua, ada dari kalian semua segolongan yang justru malah mensyirikkan terhadap Tuhan mereka. Dalam ayat ini ada sebuah pelajaran yang sangat besar. Ini sama halnya Allah Ta'ala berkata terhadap para manusia, wahai para manusia, janganlah engkau itu mengambil atas selain kalian semua ketika kalian semua itu melakukan sebuah pekerjaan yang baik, kemudian mereka mengingkari, jangan sampai kalian untuk berhenti melakukan sebuah tindakan baik kepada selain kalian. Gampangannya ngomong, kalau pernah kalian itu melakukan sebuah tindakan baik nang wong liya, ya, sampean mari nglakoni apik nang wong liya, marono kok wong liya iki mang ingkar nang sampean, ingkar keapiane sampean. Justru malah mengingkari terhadap kebaikan kalian. Maka jangan sampai hal ini membuat kalian untuk berhenti bertindak baik. Paham ora? Sering kan awake dhewe biasane ngene iki ya, wis mari nulungi, dadak sing ditulungi iki mang lali atau bahkan bahasane malah berbalik berbuat buruk terhadap kita. Malah yang model seperti itu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini jangan sampai membuat diri kalian itu berhenti melakukan kebaikan. Ya ini sama seperti yang dilakukan oleh yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan Gusti Allah lho Pak, sing wis ngekeki semuanya itu saja masih disekutukan oleh sebagian makhluknya, sebagian hambanya. Apalagi kita. Intinya adalah satu, tindakan buruk seorang manusia yang telah engkau berikan tindakan baik kepada mereka, jangan sampai membuat diri kita itu untuk berhenti melakukan sebuah kebaikan. Sing-sering kan orang ngono to. Mesti kan awake dhewe sing-sering kan gini. Orang itu loh, wis mari tak bantu, wis mari tak sumbang, wis mari tak sembarang wis pokoknya. Tapi sekarang kok berbalik justru malah dia menghina terhadap saya. Kan seperti itu nggih. Wis semua wis saya wegah wis untuk melakukan kebaikan, melanjutkan kebaikan kepada dia lagi. Seringnya kan gitu ya. Kita biasanya ketika sudah melakukan tindakan baik, kemudian tindakan baik kita itu dibalas dengan sebuah tindakan buruk, ingkar. Biasanya itu membuat diri kita itu berhenti melakukan kebaikan. Wis malas wis bocah modele koyo ngono kuwi. Anu ya. Maka pada hakikatnya di dalam ayat summa idza kasyafad durra ankum bi rabbihi summa idza kasyafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, ini pelajarannya adalah satu. Yakni ketika engkau sudah melakukan sebuah tindakan baik terhadap selain dirimu, kemudian orang lain tersebut justru mengingkarinya atau bahkan membalas kebaikanmu dengan sebuah tindakan buruk, jangan sampai hal ini membuat diri kita berhenti untuk melakukan sebuah kebaikan. Alasannya nopo? Karena tindakan ingkarnya mereka terhadap kebaikan kita yang telah kita lakukan, ini pada hakikatnya telah mereka lakukan kepada Zat yang Maha Tinggi, yakni kepada Allah Ta'ala. Mereka melakukan hal tersebut juga kepada Allah, maka jangan sampai hal tersebut, tindakan ingkar mereka, tindakan balasan buruk mereka atas pekerjaan baik kita terhadap mereka, itu jangan sampai membuat kita itu berhenti melakukan sebuah kebaikan. Akan tetapi, wal tamassak bihi litakuna min ahli.
Akan tetapi kita harus terus melakukan sebuah kebaikan ini agar kita memang benar-benar menjadi orang-orang yang tergolong daripada orang-orang yang ahli dalam sebuah kebaikan. Cara bahasane ngoten. Cara bahasane yang mutawalli Asy'arawi ngono wis pol-polan, Pak. Wis pol-polan. Napa pol-polan? Bahasane ngeten. Jangankan kepada kita yang sifatnya kebaikan kita berikan kepada mereka itu cuma sedikit. Lawang Allah Ta'ala saja yang telah memberikan terhadap para makhluknya kehidupan, memberikan rizki, ya. Dan semuanya, akan tetapi banyak dari para makhluk itu yang masih kufur terhadap Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah Ta'ala tetap menjadi zat yang menciptakan, yang memberi rizki, ya. Orang kok berarti mari ada orang yang sifatnya itu sebagian mengkufuri terhadap nikmatnya Allah Ta'ala, marungno Allah Ta'ala niku boten memberikan rezeki terhadap mereka, boten. Allah Ta'ala tetap melanjutkan memberikan rezeki terhadap mereka. Ngoten lho. Pun harus seperti itu. Mulakno pada hakikatnya di dalam ayat ini merupakan sebuah pelajaran besar untuk kita semua agar jangan sampai merambah di sekeliling kita sebuah penyakit berupa ingin berhenti untuk melakukan kebaikan gara-gara orang lain mengingkari kebaikan kita atau orang lain justru membalas kebaikan kita dengan sebuah keburukan. Yes, iki yo kayak enteng-enteng abot, Pak. Napa? Enteng-enteng abot. Nggih. Soale niki ngeten lek dawuh teng hadise digendikaken ngeten. Sil mangkoto aka wa ahsin ila man asa. Silman koto aka, kamu harus menyambung tali silaturahminya orang yang memutus tali silaturahmimu. Kalau kamu punya sanak saudara, sing ora tau moro nang awakmu, atau bisa dikatakan bahwa dia itu sudah memutuskan tali silaturahim dengan kita, maka seharusnya kita itu tetap menyambung tali silaturahim terhadap mereka. Satu itu. Yang nomor dua di kelanjutan hadisnya, wa ahsin ila man asa. Dan kamu harus tetap melakukan kebaikan, ya, kepada orang-orang yang bertindak buruk terhadap diri kamu. Nah, iki abot, Pak. Lek aku eling dawuh Umi niku ngeten lek dawuh Umi. Kalau kita bertindak baik terhadap orang yang bertindak baik pula kepada kita, itu rasanya ringan. Sampeyan gelem ngekei duit atau ngekei rokok atau semisalnya terhadap orang-orang yang sudah biasa dalam kesehariannya itu menolong kita atau bahkan juga terkadang memberi terhadap kita, itu rasanya enteng. Nyoh tak kei rokok. Ya boleh jenis biasanya juga ngapii, melakukan tindakan baik terhadap kita. Bayangno, lek wong sing bendinane ngelarani ngilokno nyacat atau bahkan ngerasani nang awak dhewe, tapi awak dhewe dikongkon tetep apik. Oh, itu abote ndak umum. Malah aja sampai melok-melok quotes yang ada di film Joker itu. Wes, gak jauh lah sih menurut saya quotesnya. Kalau quotes di film Joker itu kan katanya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya bara. Iki lawang melok-melok setuju, wes jelas alamat keliru kuwi. Gak ada istilahnya orang baik tersakiti kemudian dia berhenti daripada tindakan baiknya, gak ada. Berarti itu artinya dia masih belum baik. Lano, dawuhnya Kanjeng Nabi itu adalah wa ahsin ila man asaa. Kamu harus tetap bertindak baik terhadap orang-orang yang bertindak buruk terhadap diri kamu. Cara intinya ini ngeten berarti. Kanjeng Nabi itu selalu mengajarkan terhadap kita yang namanya sebuah sikap. Sikap itu kan berarti sebuah pekerjaan yang sifatnya itu paten. Berupa apa? Pokoknya awak dhewe kudu terus berusaha menjadi wong sing apik, nglakoni apik nang wong liya, senajan orang lain itu tidak pernah melakukan tindakan baik terhadap kita. Karena konsepnya begini, jangan sampai ada omongan ini. Kebanyakan dari kita itu omongannya modeling ini. Saya ini tergantung orang lain memperlakukan saya bagaimana. Akhirnya kan ya, kalau orang lain baik kepada saya bisa bertindak lebih baik terhadap mereka. Tapi kalau mereka bertindak buruk terhadap saya juga bertindak buruk terhadap mereka. Maka ini namanya bukan sebuah sikap, tapi ini namanya sebuah balasan. Kowe gelem nglakoni apik, polahe sampean oleh tindakan apik. Lah gue malah ngelakoni sing jenis tindakan buruk gara-gara orang lain melakukan tindakan buruk terhadap sampean. Lah Kanjeng Nabi enggak yang seperti ini yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kita
ditentukan, sudah diberi sebuah contoh sama Kanjeng Nabi agar sikap kita itu paten, bukan tergantung tindakan orang lain terhadap kita, akan tetapi memang paten pekerjaan kita harus selalu baik, sekalipun terhadap orang yang sifatnya tidak pernah melakukan kebaikan terhadap kita atau bahkan malah sering menyakiti terhadap kita. Pun, itu tenanan, ngoten lho. Jadi nggak ada istilah saya ini orangnya tergantung terhadap orang lain memperlakukan saya. Kalau orang lain itu memperlakukan baik, ya saya bisa memperlakukan baik juga. Kalau mereka itu melakukan buruk terhadap kita, ya berarti aku tak melakukan buruk kepada mereka lah, itu jangan sampai. Itu namanya saling balas membalas, bukan merupakan sebuah sikap. Sikap kita tegas. Pun intinya satu pokoknya dari ayat ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita harus memiliki sebuah sikap yang tegas bahwa kita jangan sampai pernah berhenti untuk melakukan kebaikan dengan alasan orang yang telah kita beri tindakan kebaikan itu justru malah ingkar terhadap tindakan baik kita atau bahkan membalasnya dengan sebuah tindakan buruk. Ojo sampai. Sikap kita terus wa ahsin ila man asa, harus terus bertindak baik terhadap orang-orang yang melakukan tindakan buruk terhadap kita. Tapi abot kata sing didhawuhi. Ana wong kok bendinane ngilokno ae nang awak dhewe. Ana wong kok bendinane niku ngrasani ya awak dhewe. Ya otomatis ini biasanya adalah kita sangat berat untuk justru malah memperlakukan baik terhadap dia. Iya betul Mas. Jelas abot banget. Jelas abot banget. Tapi harus. Kebaikan itu harus kita paksa sedikit demi sedikit agar benar-benar bisa kita terapkan. Oh, niku ngoten. Deloken to. Bahasan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Deloken Gusti Allah ingkang sudah memberikan kebaikan secara paket komplit terhadap makhluknya, itu saja masih ada sebagian makhluk yang sifatnya itu membangkang, kufur, mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala. Betul? Apalagi kita yang cuma memberikan sebuah kebaikan yang sifatnya sangat kecil sekali. Oh, niku ngoten. Kalau lanjutaken malih. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ada sebagian dari golongan kita itu napa yang justru malah mensyirikkan terhadap Tuhannya. Maka ayat ini mencakup terhadap orang-orang yang mengingkari tindakan baik daripada orang mukminin ataupun daripada orang-orang kafirin. Alasannya apa? Mereka itu justru malah menyekutukan. Di ayat yang setelahnya, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Agar mereka itu kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan terhadap mereka sehingga mereka bersenang-senang ai bijtima'ikum ala ibadatil asnam. Ya. Maka bersenang-senanglah kalian semua yakni dengan berkumpul di dalam menyembah terhadap berhala fasawfa ta'lamun, maka kalian semua pasti akan mengetahui ai akibata dzalik, ending atau balasan daripada itu semua pasti kalian semua akan mengetahui. Artinya apa di dalam hal ini adalah karena memang mereka itu mengkufuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Mengkufuri terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Loh, kufur itu nggak harus sampai syirik loh dalam hal ini loh. Mengkufuri nikmat itu di sini dikatakan termasuk daripada mengkufuri nikmat adalah ucapannya orang-orang yang mengucapkan seperti ini. Saya bisa sesukses ini, saya bisa sehebat ini gara-gara usaha saya memang sangat hebat. Tak henti-hentinya saya terus berusaha. Ini termasuk daripada bentuk apa? Bentuk kufur terhadap nikmat. Dan juga termasuk daripada hal ini adalah ucapannya seseorang ketika ada orang, oh alhamdulillah ya kamu ujiannya diberi sukses. Maka dia malah berkata, cara bahasanya, wes alhamdulillah ya kamu dapat ranking 1, misal. Terus orang yang ranking 1 ini kok malah ngomongnya, loh aku ranking 1 gara-gara aku belajari sinaune tenanan. Ini termasuk daripada kufur nikmat. Karena nopo? Karena pada hakikatnya banyak kok dari kita sing sinaune tenanan tapi ora iso ranking 1. Berarti kesimpulannya adalah bisa ranking 1 itu merupakan bentuk daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka nikmatnya orang yang mengingkari anugerah daripada Allah Ta'ala dan dia justru malah congkak atas Allah Ta'ala yang memiliki nikmat ini merupakan sebuah hal yang tidak baik. Mulakna liyakfuru hal fa'alu dzalika liyakfuru fatakuna lam lita'lil la fal qalu allamu huna lamul akibah. Ini lamnya adalah lam akibah. Bukan la yang sifatnya itu taklil.
Artinya berarti emang endingnya ketika mereka itu mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala, akhirnya mereka itu kufur nikmat. Ngoten loh. Akhirnya membuat mereka itu kufur nikmat. Ini jangan sampai ini ada yang seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ay furu bima atainakum minani am wa bima kashafna ankum minadurri wa tamatta'u fid dunya li annani lam aj'alid dunya dara jazain wa innamal jaza' fil akhirah. Ngriki bahasane beliau, yes enak-enak oh. Bahasane beliau. Mari dikei nikmat yang ada tidak bisa mensyukuri, malah mengkufuri, ya wis bersenang-senanglah kalian di dunia ini karena besok di akhirat kalian tahu akan adanya balasan setimpalnya. On. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Allahi la tas'aluna amma kuntum taftarun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.